Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala ni'matil Islam, alhamdulillah ala ni'matil iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita nikmat Islam, iman, memberi kita nikmat sehat sempat, di mana nikmat-nikmat tersebut merupakan nikmat-nikmat terbesar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan harus selalu dan selalu kita ingat, harus selalu dan selalu kita pikirkan, harus selalu dan selalu kita merasakan besarnya kenikmatan tersebut dengan harapan Allah Subhanahu wa taala akan selalu menambahkan nikmat-nikmat tersebut untuk kita. Yang paling kita butuhkan di dalam kenikmatan diri ini adalah nikmatnya Islam. Setelah itu nikmatnya iman. Setelah itu nikmatnya sehat, dan yang terakhir adalah nikmatnya sempat. Nikmatnya punya kesempatan. Setelah itu kita gunakan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Begitu juga yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu enggak merasakan dari kedua nikmat tersebut atau tertipu dengan kedua nikmat tersebut. Yang pertama adalah nikmatnya waktu, dan yang kedua adalah nikmatnya sehat. Orang kalau sehat nggak ngerasa kalau kesehatan itu adalah sebuah kenikmatan. Baru tahu rasanya ketika sakit. Baru tahu rasanya ketika nikmat itu diambil sama Allah Ta'ala. Baru tahu ketika kepala kita pusing, gigi kita sakit. Tahu nikmatnya gigi ketika gigi kita sakit. Tahu nikmatnya nggak pening ketika mulut kok pening. Kenapa? Ketika kepala kita itu pening. Baru tahu nikmatnya telinga ketika ada masalah di telinga kita. Baru tahu nikmatnya kulit yang enggak gatal-gatal ketika kita kena gatal-gatal. Jadi orang sakit yang paling tahu dari besarnya nikmat dari sehat itu sendiri. Begitu juga dengan kesempatan. Ada banyak kesempatan bertebaran bagi kita untuk melakukan kebaikan, untuk ngambil ibadah-ibadah, untuk melakukan berbagai macam hal yang bermanfaat di dalam kehidupan kita, tapi kebanyakan dari kita memilih untuk melewatkannya begitu saja. Alhamdulillah, kita punya kesempatan ngaji setiap Rabu malam, kita gunakan, dipakai, digunakan dengan sebaik mungkin. Tiap munajat yang kita baca, kita usahakan untuk menghadirkan hati kita. Setiap lafaz-lafaz kalimat dari maulid yang kita baca itu semuanya dibaca, itu semuanya adalah karangan dari seseorang yang seluruh, dari mulai ujung rambutnya sampai ujung kakinya dipenuhi sama Nabi Muhammad SAW. Habib Ali Habsyi ini orang yang luar biasa, dapat porsi cintanya Nabi Muhammad SAW. Makanya orang yang memiliki sesuatu yang bersambung kepada Nabi, ini akan menarik jiwa-jiwa yang lainnya yang memiliki rasa yang sama. Kita hadir di tempat ini, didudukkan sama Allah Ta'ala di tempat ini, baca karangannya Habib Ali Habsyi, isinya pujian, isinya munajat, isinya doa, isinya harapan-harapan, isinya sejarahnya Nabi Muhammad SAW. Itu semuanya adalah mutiara-mutiara kalam yang kalau kita dikasih lihat, dikasih tahu tentang pahalanya, kita akan rela untuk membelinya dengan harga berapapun juga. Niki disediakan gratis, garek lungguh, garek ngerungokne, ditabui bisa. Jenengan bayangkan, saya itu dulu belum punya Hadroh Ar-Raudhah, pengen baca maulid sama ibu-ibu ngaji kemis. Kalau yang ngerasain majelis kemis mulai dari awal, kita baca drujur ngoten nggih ta. Ora diterbangi, wis pokoke suarane ala kadarnya dan lain sebagainya. Enggak ada aksesoris
maulidnya, nggak ada pernak-perniknya sama sekali di dalam maulid yang kita baca. Tapi kita karena pengen ya moco ae. Nggih. Nah ini kita dapat majelis nggih, bukan cuma nikmat untuk dibaca tapi nikmat untuk didengarkan. Yang bikin kita betah. Bikin betah apa bikin ngantuk? Separuh-separuh saja. Adem pisan nggih. Apa dipateni ae asine. Jadi kita dapat tempat-tempat yang semacam ini, nikmat yang besar, Bu. Nikmat yang harus selalu kita ingat, nikmat yang harus kita hargai dengan harga yang pantas. Harga yang paling pantas bukan dengan nominal, harga yang paling pantas bukan dengan uang, tapi harga yang paling pantas adalah dengan kesungguhan hati kita di dalam memaknai setiap momen yang ada di tempat ini. Jadi itu harga yang paling pantas. Karena Allah Subhanahu wa taala enggak ngereken. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah taala enggak melihat siapa kita, bagaimana isi rekening kita, seperti apa pakaian yang kita kenakan, matching apa enggak, jilbabe miring apa enggak, dikirakan sama Allah taala. Jenengan jilbabe arep miring-miring ritek, lek khusyuk mocone nggih niku yang diperhatikan sama Allah taala. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat sama Allah taala hati kita. Yang dilihat sama Allah taala kesungguhannya kita. Yang dilihat sama Allah taala amalan-amalan yang keluar dari setiap buah dari apa yang kita dapatkan di tempat tersebut. Mungkin kita jadi orang-orang yang bisa mengamalkan dengan amalan yang benar. Dijadikan sama Allah taala punya hati yang ngerti gimana caranya menghargai setiap momen-momen berharga. Dijadikan sama Allah taala hamba-hamba yang faham makna keindahan yang ditinggalkan oleh para ulama kita, kebaikan-kebaikan yang mereka torehkan, sehingga kita dipantaskan untuk berdiri di belakang bendera-bendera mereka. Jadikan kita orang-orang yang ngumpul sama Habib Ali dan juga komunitasnya. Dijadikan kita orang-orang yang pantas berdiri di belakangnya Imam Busiri dan juga para pecintanya. Dijadikan kita orang-orang yang pantas untuk berkumpul dengan hamba-hamba Allah Ta'ala yang soleh dan juga solihah. Kita, orang tua kita, anak cucu kita, semua orang yang kita sayangi, mugi-mugi dijaga sama Allah Ta'ala dunia sampai akhiratnya. Kita lanjutkan pembahasan kita masih di dalam kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul, karangan dari Syekh Al-Alim Al-Allamah Al-Muhaddits Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Wa marra Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bis-suq fara'a hullatan min sundus faqala ya Rasulullah law ittakhadta hadhihi lil faqala innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu fil akhirah. Kita sampai masih ada di dalam bab yang membahas tentang pakaian, yang membahas tentang apa yang kita kenakan, agar sesuatu yang kita kenakan ini menjadi sesuatu yang bukan hanya kita gonta-ganti setiap hari, kita cuci, di PP, di setrika, di gaeneh, bukan cuma menjadi sesuatu hal yang semacam itu, tapi menjadi sesuatu yang juga bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Ada salah seorang syekh yang bernama Syekh Ibrahim, seorang ulama. Beliau mengatakan kepada muridnya, ya waladi kun muammaman au mujalbaban au musarwalan walakin kun Muhammadiyan. Katanya beliau kepada salah satu muridnya, wahai muridku, silahkan kalau kamu senang pakai imamah, silahkan berimamah. Kalau kamu suka pakai jilbab, ada pakaiannya orang Arab itu yang mirip dengan jilbab, yang pakai sesuatu yang kayak semacam tudung di atas kepalanya. Jadi kalau dilihat kayak kalau perempuan kayak orang jilbaban, au mujalbaban, atau pakai pakaian yang modelnya kayak jilbab. Atau kamu suka pakai jubah, atau kamu suka pakai kaftan, atau kamu suka pakai model, atau pakai celanaan sekalipun, atau pakai celanaan sekalipun, terserah kamu.
Walakin kun Muhammadiyan. Yang terpenting ketika kamu berpakaian, niatkan pakaianmu itu untuk menyenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah orang yang Muhammadiyan. Jadilah orang yang Nabi Muhammad ini menyatu dengan dirimu. Jadilah seseorang yang tindak tandukmu itu kamu sambungkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kalau kita maknai sebagai perempuan, karena beliau ngomongnya sama muridnya yang laki-laki, kalau kita berikan kepada perempuan, sakarpe modelmu gimana caramu menutup aurat, mau pakai baju atas bawah silahkan, mau pakai baju kurung silahkan, mau pakai baju gamis silahkan, mau pakai kudung selobokan, narap kudung segitiga, segi 4, segi 7, segi 8, segi 10 sembarang, mau pakai jilbab yang seperti ini, seperti itu dan lain sebagainya, terserah. Yang penting apa? Kun Muhammadiyatan. Jadilah seorang perempuan yang Nabi Muhammad itu rasuk dengan dirimu. Setelah itu beliau juga mengatakan, ya waladi kun dhabitan au sani'an au zari'an au tabiban au mualliman au da'iyan walakin kun Muhammadiyan. Wahai anakku, silahkan kamu punya profesi apapun. Arepe jadi sonian, jadi orang yang berkarya, atau mau kamu jadi wirausahawan, mau kamu jadi pedagang, mau kamu jadi dokter, mau kamu jadi arsitek, mau kamu jadi tukang yang punya ladang, yang punya sawah, beternak dan lain sebagainya, terserah. Tapi yang penting kun Muhammadiyatan. Jadilah kamu orang, kalau laki-laki kun Muhammadiyan. Jadilah kamu orang yang di dalam pekerjaanmu itu pun Nabi Muhammad itu rasuk di dalam jiwamu. Jadi terserah kita itu kerjaannya semacam apa, terserah. Sing penting halal, yang penting terhormat, yang penting ketika bekerja itu niatnya bukan cuma sekedar mengumpulkan harta, nimbun harta, tapi gimana caranya jadi orang bermanfaat dengan harta-harta tersebut. Kun Muhammadiyatan. Jadi ini yang dikatakan oleh Syekh Ibrahim tersebut. Jadi apapun pekerjaan kita, seperti apapun model pakaian, style kita di dalam berpakaian, terserah. Ada orang bilang sama saya, Ustazah, saya ini gimana? Masih senang pakai baju bagus, masih senang pakai sandal bagus, senang lek delok tas api, iki api, dan kebetulan memang orang kaya, terserah. Saya bilang terserah. Bahkan Sayyidah Asiyah itu adalah seorang perempuan yang tinggal di tengah-tengah istananya Fir'aun, pakai pakaian bagaikan seorang ratu dan juga ataupun juga seorang permaisuri. Enek permaisuri kelambine leko. Ada jenengan bayangkan, ada nggak ratu kelambine dasaran bolong-bolong kayak jenengan? Mungkin apa enggak? Enggak kayak mambu pawene mboten. Ya kan? Jadi Sayyidah Asiyah itu perempuan yang hidup di tengah-tengah istananya Fir'aun, pakai kendaraan terindah, pakai baju yang terbaik, punya pembantu macam-macam. Sampai dikatakan Fir'aun itu anaknya yang perempuan aja, anaknya yang perempuan aja itu punya tukang sisir loh Dewi. Tukang sisir itu, kalau tukang sisir sendiri sudah pasti tukang ngepang sendiri, tukang make up dewe, tukang klambine dewe, tukang nyepakne dalane dewe, sing nyepakne kamar mandinya sendiri, dan lain sebagainya. Mungkin satu anak itu bisa punya pembantu 20 atau 40 paling, hanya untuk ngurusi satu anak. Jadi dia tinggal hidup di dalam kemewahan yang semacam itu, tapi bisa jadi orang yang sangat-sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena semua hal yang nempel ini tidak masuk ke dalam hatinya Sayyidah Asiyah. Makanya sampai di akhir hayatnya, ketika dibunuh, yang pada akhirnya dieksekusi oleh suaminya sendiri, beliau hanya mengatakan kepada Allah Ta'ala, ya Rabb, Rabbibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku rumah di dalam surga. Kenapa? Karena beliau nggak nganggep istananya Fir'aun itu sebagai rumah, nggak nganggep. Karena beliau nggak pernah betah ada
di situ, nggak pernah merasakan kenikmatan tinggal di situ, nggak pernah enak merasakan enak untuk ada di dalam istananya Fir'aun itu setitik pun nggak ada di dalam hatinya Sayyidah Asia. Makanya beliau mintanya rumah. Ya Allah, saya selama di dunia nggak pernah punya rumah, saya minta bangunkan di sisimu. Yang dikedepankan sama Sayyidah Asia, di sisimu ya Allah. Kalau nggak di sisimu saya nggak mau. Oke, Rabbibni li'indaka baitan fil jannah. Bangunkan di sisimu untukku rumah di dalam surga. Oke, itu Sayyidah Asia. Jadi nggak apa-apa. Oke, selama duit jenengan dewe, ora kredit, kok tuku tas luarang harga 10 juta misalkan. Gimana bayarnya? Dibayar kredit 10 tahun. Lah, regane 10 juta, kreditnya 10 tahun hanya untuk nenteng sebuah tas. Hanya untuk nenteng sebuah. Tapi zaman sekarang banyak orang menganggap itu sebagai sesuatu yang tren. Trennya ngene, nggak tas api, nggak sandal api, dan lain sebagainya. Jadi ini yang perlu kita garisbawahi, kun Muhammadiyatan. Jadilah orang yang dengan pakaian apapun, dengan profesi apapun, dengan gaya hidup bagaimanapun, kita nyambung sama Nabi Muhammad SAW. Setelah itu dikatakan di dalam kitab Wasailul Wusul, wa marra Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Pernah Sayyidina Umar berjalan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam besok di salah satu pasar. Nggih. Fara'a hullatan min sundus. Dikatakan Sayyidina Umar ini melihat sebuah perhiasan atau pakaian, pakaian yang sangat indah sekali, min sundus, dari bahan kain sutra. Salah satu jenis kain sutra namanya adalah sundus. Nama jenis kainnya adalah sundus. Faqala ya Rasulullah, Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasul, lawit takhatta hadhihi lil 'aid. Ya Rasul, barangkali jenengan mau pakai jenis kain ini untuk dipakai hari raya nanti. Dijahit, dijadikan pakaian, setelah itu jenengan pakai ketika hari raya. Dijawab sama Nabi Muhammad SAW, innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu fil akhirah. Wahai Umar, orang yang pakai pakaian yang jenis ini, pakai sutra dengan jenis yang pakai pakaian sutra. Kita para laki-laki kalau pakai baju yang terbuat dari sutra, la khalaqa lahu fil akhirah, dia nanti nggak dapat jatah sutra lagi di akhiratnya Allah Ta'ala. Jadi sebenarnya Nabi, salah satu prinsip hidupnya Nabi, sebanyak apa yang saya tinggalkan dari kenikmatan dunia, sebanyak itu saya harap Allah Ta'ala menggantikannya dengan kenikmatan di akhirat. Nabi Muhammad memilih untuk nggak makan enak, pengennya makan enak nanti di akhirat. Nabi Muhammad memilih untuk meninggalkan pakaian indah. Untuk apa? Dikirim semua pakaian indahnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad memilih untuk nggak berkendaraan dengan kendaraan yang bagus. Biar apa? Biar nanti di akhirat kendaraan terbaiknya ada di sana. Jadi kendaraan terbaiknya dikirim sama Nabi, pakaiannya dikirim sama Nabi, sandal, sepatu, dan lain sebagainya. Semua keindahan-keindahan tersebut Nabi Muhammad memilih untuk mengirimkannya untuk akhiratnya. Katanya Nabi, beliau pakai kan, innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu fil akhirah. Yang pakai pakaian semacam ini gak dapat jatah lagi nanti di akhirat. Nggak dapat jatah lagi untuk akhirat. Inni taraktu muna'aman minatiyab liyakuna libasuhu fil akhir. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Tapi itu pilihannya Nabi. Seperti ini pilihan hidupnya Rasulullah SAW. Sayyidah Fatimah Zahra, ketika beliau mau menikah kurang sekian hari, sudah menyiapkan pakaian khusus untuk hari pernikahannya. Walaupun kalau dikatakan itu adalah pakaian yang mewah, sangat jauh sekali dari kemewahan, tapi beliau menyiapkan kayak kita nih, kayak kita lah istilahnya. Kalau ada hari istimewa, kalau hari raya aja, hari raya kan jenengan menyiapkan baju sendiri, jilbab dewe, semuanya dicepak nih, apalagi pas nikah. Jangan eleng-eleng biyen pas rabi. Apa gawe klambi sewekan karo anu tok, kan
bajunya sudah dipikirkan dari sekian bulan, dari bahkan mungkin sekian tahun. Aku engko lek rapi milikku gawe my wedding dream, my wedding dress dream. Salah. My dream dress. Pokoknya pakaian impian lah, pernikahan impian lah, gedung impian dan lain-lain. Sayyidah Fatimah Zahra itu ya sederhana, beliau tahu pernikahannya akan terjadi sederhana, tapi beliau dapat laki-lakinya, jodohnya juga istilahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang nggak punya harta, yang nggak punya harta Sayyidina Ali. Bahkan beliau itu untuk mahar pernikahannya pun harus menjual satu-satunya pakaian perang hadiahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad pernah menghadiahi Sayyidina Ali pakaian perang yang lumayan bagus, itu dijual sama Sayyidina Ali. Sing nuku Sayyidina Utsman bin Affan. Yang beli baju besinya Sayyidina Ali itu adalah Sayyidina Utsman, dilebihkan sedikit dengan harga normalnya biar bisa mencukupi modal pernikahannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Termasuk diantaranya dikirimkan kepada Sayyidah Fatimah untuk beli baju itu tadi, untuk bikin baju yang indah. Tapi dikatakan H-1, sesok rabi bu. Besoknya menikah, ada orang ketok-ketok pintu, bilang sama Sayyidah Fatimah, wahai Fatimah, saya adalah perempuan yang gak punya pakaian yang layak, gak punya pakaian yang bisa nutup aurat saya yang sempurna. Saya minta bajunya jenengan. Dibuka lemarinya Sayyidah Fatimah, di mana bajunya gak lebih dari 3 helai. Didelok, sing lawas sapa sing anyar, sing lawas sapa sing anyar. Lek awake dhewe ndak kathek mikir bu, sing lawas lah. Mosok sing anyar sesuk dadi manten. Besok hari nikahan saya masak baju ini. Kalau kita nggak pakai mikir, Sayyidah Fatimah mikir lama bu. Yang baru, kalau yang baru pahalanya mesti lebih besar. Apa sing lawas? Sampai akhirnya keputusannya beliau memberikan yang baru. Baju mantennya besok diberikan ke orang. Lah awake dhewe wis ngelu. Ndak mek ngelu, bapake nesu, ibuke nesu, dulure nesu, acil-acile nesu kabeh. Aneh-aneh dadakan. Mesti itu, saya yakin. Kalau saya yang nikah aruduh nesu kabeh. Tapi piye to, klambine tinggi anu kok dikene wong, mesti gitu. Saya masih mampu bayangkan bajunya yang baru diberikan. Bajunya yang baru diberikan. Maka dikatakan malam itu beliau mimpi ada suara, atau ini di kitab Nawadir, ada salah satu kitab yang memang banyak menceritakan tentang sesuatu yang unik-unik, termasuk menceritakan tentang kisahnya Sayyidah Fatimah. Dikatakan beliau mimpi ada suara yang ngasih tahu, pergilah keluar kamu dari rumah wahai Fatimah, pergilah kamu ke salah satu pohon, petik bunganya, petik daunnya, setelah itu gerusen, digerus, setelah itu nanti letakkan di tanganmu. Letakkan di tanganmu, ukir-ukir di tanganmu. Setelah dicoba, dituruti sama Sayyidah Fatimah, ngambil daun itu tadi, digerus, setelah itu ditempelkan, ternyata ninggalkan bekas. Ninggalkan bekas warna yang kita kenal sekarang ini dengan henna. Nah, jadi orang yang pertama kali pakai henna itu Sayyidah Fatimah Zahra, dikasih hadiah dari Allah Ta'ala sebagai pengganti dari bajunya yang diberikan kepada orang tersebut. Jadi dikasih mimpi tersebut yang pada akhirnya Sayyidah Fatimah itu nikah pakai bajunya yang lawas, tapi beliau tangannya penuh dengan hiasan henna itu tadi, yang bikin semua tamu undangan terheran-heran. Kadek opo. Belum pernah ada yang kayak gini. Belum pernah. Jadi nggak fokus lagi sama apa yang dipakai, dandanannya dan ada sesuatu yang sangat-sangat menarik perhatian orang. Dan sebenarnya intinya orang menyiapkan pesta pernikahan seperti itu kan buat bikin takjub orang. Mohon maaf, ada perangkunya di belakang. Itu sesuatu yang biasa. Jadi istilahnya kan semuanya bikin yang diinginkan kan itu. Jenengan make up ayu-ayu ben nyapa?
ayu mantene. Nggih. Fotonya ngewak fotografer yang nomor 1. Nggih. Aku pokoknya ngene, fotonan ngene, fotonan ngene, fotonan ngene. Biar kenapa? Biar ada memorinya buat bikin takjub orang, gitu. Pakai baju bagus, nyediakan mas, semuanya kan tujuannya itu. Tujuannya adalah kalau yang yang berkaitan sama sesuatu yang nempel ke kita itu kan tujuannya semuanya itu. Nah, ini Sayyidah Fatimah Zahra dengan pakaiannya yang sederhana tapi mendapatkan hal yang semacam itu. Itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kun Muhammadiyatan. Karena ada Nabi Muhammad di dalam hatinya. Yang dicari akhirat tok, Bu. Kalau Sayyidah Fatimah, Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Ali, semua orang-orang didikannya Nabi Muhammad SAW, mereka adalah orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan Nabi Muhammad SAW. Jadilah terjadi hal-hal yang di luar nalar, di luar nalar untuk apresiasinya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Modal titik, gratis malah. Mek kate kembang digerus bareng. Nah itu Sayyidah Fatimah Zahra. Inna ma yalbasu hadhi man la khalaqa lahu fil akhirah. Bahkan diceritakan sebelum itu, setelah beliau memberikan pakaian itu, Sayyidah Fatimah itu sempat datangin abahnya. Bah, baju saya tak kasihkan orang. Baju saya tak kasihkan orang. Terus saya besok bingung mau pakai baju apa. Nabi Muhammad SAW didatangi malaikat Jibril, dan malaikat Jibril sempat mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kalau kamu mau, kalau Fatimah mau, kalau kamu mau, kalau Fatimah mau, sekarang juga Allah Ta'ala akan mengirimkan pakaian terindah, parfum yang terbaik, perhiasan paling mahal, dikirimkan langsung sama Allah Ta'ala dari surga. Kalau kamu mau, kalau Fatimah mau, dikirimkan langsung sama Allah Ta'ala dari atas surga. Tapi kamu harus melihat ini, wahai Muhammad. Apa itu? Diperlihatkan sama Nabi Muhammad, diperlihatkan kepada Nabi Muhammad bakal rumahnya Sayyidah Fatimah di surga. Dengan keindahannya, dengan bangunannya yang sempurna, dengan ini semuanya. Nah, ternyata apa? Dari kesempurnaan itu tadi ada satu tempat yang berlubang. Ada satu tempat yang berlubang. Ditanya sama Nabi Muhammad, ini kenapa kok berlubang? Kalau Fatimah setuju kiriman-kiriman surga itu tadi datang untuk pernikahannya hari ini, setuju, maka nanti tempat istananya akan berlubang di satu tempat. Tapi kalau dia menolak untuk dapat kiriman dari surga, maka ini nanti akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kenikmatan yang kita nikmati di dalam surga itu, di dunia ini, sebenarnya ada kesempatan bagi kita untuk menyempurnakan alam akhirat kita. Ada kesempatan kalau kita memilih untuk meninggalkannya, ada kesempatan untuk menyempurnakan akhirat kita. Tapi awake dhewe kan kerep lali nih. Bolong kabeh ojo toyoan. Nggih, bajunya ya ojo bolong kabeh. Nggih, sing penting pantes, yang penting enggak berlebihan dan di posisinya masing-masing. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti nggih, terusannya. Wa kana sahabah radhiyallahu ta'ala anhum yalbisuna dhukurahum as-sighar yaumal 'id ahsana ma yaqdiruna 'alaihi minal huli wal musabbaqati minat thiyab. Dan dikatakan para sahabatnya Nabi, mereka itu memakaikan anak laki-laki mereka yang kecil di hari raya itu dengan pakaian terindah yang mereka mampu untuk belikan. Wal musabbaqati minat thiyab, dan pakaian warna-warni. Jadi zaman dulu itu pakaian berwarna itu kan cukup sulit. Jadi kalau laki-laki itu memang motivasinya Nabi paling baiknya pakai baju warna putih. Jadi kalau untuk perempuan terserah. Perempuan itu untuk pakaian karena memang perempuan itu punya punya aturan sendiri di dalam pakaian, dan pakaian itu memang merupakan istilahnya perempuan sama pakaian itu kayak sesuatu yang nggak bisa terlepas. Perempuan sama pakaian, perempuan sama perhiasan, perempuan sama cermin, perempuan sama make up, kayak ndak iso pedot. Dan memang itu dibikin sama Allah Ta'ala ada di dalam diri para perempuan. Nah ini makanya dikatakan perempuan anak kecil itu dipakaikan pakaian yang terindah dan juga warna-warni.
Tapi kalau laki-laki, biasanya yang dewasa biasanya makainya baju putih-putih. Nah, ini sahabat-sahabatnya Nabi, mereka melakukan hal yang semacam ini. Wa kana idza qadima alaihi alwafdu labisa ahsana thiyabihi wa amara iliyata ashabihi bidzalik. Nah, tapi dikatakan Rasulullah itu kalau kedatangan tamu dari utusan-utusan luar negeri atau utusan-utusan suku-suku yang terhormat, la bisa ahsana thiyabihi. Beliau pakai pakaian terindahnya. Bajunya Nabi yang paling bagus dipakai. Dan wa amara iliyata ashabihi bidzalik, dan Rasulullah nyuruh para sahabat untuk juga memantas-mantaskan pakaian mereka. Jadi kalau untuk momen-momen tertentu itu Rasulullah tampil stylish, bahkan nyuruh para sahabatnya untuk melakukan hal yang sama. Jadi nggak masalah, Bu, kita itu tetap mengikuti Rasulullah SAW. Kalau misalkan kita di event-event tertentu janjian, Bu, nanti mulutan ya, tanggal sekian, hari sekian, kabeh gamisan ireng, nanti jilbabnya kuning misalkan. Kuning apa Ustazah? Kuning telur asin misalkan. Kuning telur asin. Janjian ben podo kabeh. Kenapa? Biar nanti dipoto dicekrek ya apik. Nah, di situ ada syiar. Di situ ada sesuatu yang kita harapkan, dan itu dicontohkan sama Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak masalah. Selama nggak berlebihan, selama nggak memaksakan. Selama nggak berlebihan, selama nggak memaksakan. Misalkan saya, Bu, nanti mulutan janjian pakai gamis hitamnya gimana? Gamis hitamnya wajib beli di El Sagap. Harganya berapa? Yang mereknya Hikmat harganya 2.500.000-an. Ngeluh jenengan. Waduh, kembaran mulutan jare Ustazah kelambine 2,5 juta. Sebagian seneng, sebagian senep. Sebagian senang, sebagian senang. Jadi selama nggak berlebihan, selama nggak memaksakan, silahkan. Silahkan. Jadi kalau misalkan kita untuk hormat maulid, untuk hormat acara, untuk hormat tamu, untuk hormat sesuatu yang memang perlu untuk kita perlihatkan, istilahnya sesuatu yang indah-indah, silahkan lakukan hal tersebut. Nah, ini tujuannya Nabi Muhammad SAW. Salah satu hal yang dilakukan sama Nabi, yaitu kalau beliau kedatangan tamu-tamu luar negeri, tamu-tamu dari negara-negara tetangga ataupun utusan-utusan siapapun itu, beliau akan pakai keluar dengan pakaiannya yang terindah, dan juga nyuruh para sahabat untuk menyambut juga dengan pakaian-pakaian terindah mereka. Ahlu sufah dikongkon delik dhisik. Ahlu sufah ini yang gimana? Yang kalau pakai sarung rodok munggah titik dengkule ketok, sing rodok dipelorotne titik udele ketok. Ini ahlu sufah. Delik sama Nabi, karena mereka nggak punya pakaian yang pantas. Empung koyo esing ngono nggih. La bisa asana thiyabihi wa amara iliyata ashabihi bidzalik. Jadi makanya Rasulullah SAW itu melakukan hal yang semacam itu. Di salah satu kesempatan yang lain Rasulullah datang satu orang yang terkenal dari suku Fulani, terkenal didengarkan omongannya di salah satu kabilah, datang menyatakan masuk Islam di hadapan Nabi. Ikrar syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah. Sama Nabi Muhammad dihadiahi, dikasih hadiah. Pergi kamu ke salah satu bukit, pergi ke sana, tak hadiahi kamu kambing-kambingku yang ada di sana, domba-dombaku yang ada di sana. Dikirain dia kambingnya mungkin 1, 2, 3, 4, 10, berapa yang masih bisa dihitung dengan jari. Ternyata laki-laki tersebut datang ke Syi'ib atau bukit yang dikatakan oleh Nabi Muhammad tersebut, dan ternyata kambingnya Nabi adalah kambing yang memenuhi kaki bukit. Berarti ndak enek hitungannya, Bu. Jadi memang istilahnya Rasulullah itu salah satu metode dakwahnya itu bikin hatinya orang itu jelek. Sepak terjangnya itu mancep di dalam hatinya seseorang. Di situ kan
memperlihatkan kalau Nabi Muhammad ini bukan orang miskin. Tidak mungkin orang miskin bisa menghadiahi orang dengan nominal yang nggak masuk akal semacam ini. Setelah itu juga tidak mungkin miskin. Dan juga yang kedua, Nabi Muhammad ini nggak mungkin orang yang pelit. Gak mungkin orang yang pelit, karena orang pelit gak mungkin ngasih hadiah semacam itu. Dan yang ketiga, Nabi Muhammad ini sudah pasti orang yang dunia sama sekali gak ada di dalam hatinya. Ini metode dakwahnya Nabi. Rasulullah melakukan hal yang semacam itu. Pulang laki-laki tersebut ke kaumnya, ke kabilahnya, langsung siaran, Bu. Langsung siaran, bilang sama orang-orang, ya qaumi, ayuhan nas, ya qaumi, aslimu, wahai orang-orang semua, membuat Islam kabeh kalian. Masuk Islamlah kalian semuanya, fa inna Muhammadan qad tasaddaqa, karena Muhammad telah bersedekah dengan sedekah yang enggak mungkin manusia biasa sedekah semacam itu. Gak mungkin, ini kuat-kuatannya menungso bisa sedekah dengan cara yang semacam berbondong-bondong, sak kampung mlebu Islam kabeh. Satu kabilah masuk Islam semuanya berkat dari orang tersebut. Tapi Rasulullah lihat-lihat yang datang siapa. Ini potensi ini orang ini. Cerdas luar biasa Rasulullah SAW. Jadi bahkan dalam pakaian pun, kenapa Rasulullah pakai baju terbaik? Pakai bajunya yang terbaik agar pandangan orang di luar Islam tentang Islam itu bukan Islam yang kumuh, bukan Islam yang buruk, bukan Islam yang miskin, bukan Islam yang nggak punya, bukan Islam yang semacam itu. Hal-hal semacam itu nggak nampak di dalam matanya orang-orang yang di luar agama Islam. Jadi dakwah pakai syiar dengan melakukan hal-hal yang semacam itu nggak apa-apa. Kiaiku gawe mobil apik, ojo malah dicelatu, Bu. Jenengan nyumbang nggih kiyaine ora, kiyaine gawe mobil apik malah nyelatu. Ini kan lucu. Harusnya apa? Harusnya memang orang-orang semacam itu yang kita modali untuk pakai pakaian yang bagus, pakai mobil yang bagus, pakai kendaraan yang bagus, pakai perhiasan yang bagus. Kenapa? Karena mata-mata orang ini melihat kepada mereka. Melihat kepada orang-orang yang semacam itu. Harusnya yang ada di dalam hati kita adalah rasa syukur. Alhamdulillah kiai ini mobilnya apik. Alhamdulillah kiai ini omahnya apik. Alhamdulillah kiai ini perhiasannya apik. Bojone ayu, loro pisan. Sudah usah dari situ. Maka naridahu sallallahu alaihi wasallam tuluhu sittatu adru fi thalathatin wa shibr wa kana izaru arba'atan wa shibrin fi irdi diraihi wa shibr. Setelah itu dikatakan ridaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu panjangnya sittatu adru fi thalathatin wa shibr. Jadi panjangnya ridaknya Nabi itu sekitar 6 dhira. 6 dhira itu sekitar 3 meter lebih 1 jengkal. 3 meter lebih 1 jengkal. Itu panjangnya ridaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana izaru arba'atan wa shibir. Kalau sarungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sekitar dhira'aini wa shibir. Sekitar 2 meter lebih 1 dhira. Jadi sarungnya Nabi Muhammad SAW itu juga panjang. Arba'atan wa shibir fi irdi dhira'aini. Oh, ininya lebarnya. Lebarnya 2 dhira'ain berarti 1 meter. 1 meter lebih 1 jengkal. Kalau panjangnya 4 dhira berarti 2 meter. 2 meter lebih 1 shibir, sekitar itu. Jadi sarungnya Nabi sepanjang itu dan juga ridahnya Nabi sepanjang itu. Walabisa sallallahu alaihi wasallam al-abradul lati fiha khututun humrun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya burdah-burdah, punya gamis-gamis atau punya jubah-jubah yang warnanya merah, warnanya merah tapi ada garis-garisnya.
Jadi Rasulullah kalau pakai baju merah pun itu enggak yang khalis, bukan yang pure atau merah semuanya enggak, tapi ada hiasan-hiasan garis-garisnya di situ. Wa kana yanha ashabu an lubisil ahmar al khalis. Bahkan beberapa kali ditemukan Rasulullah itu melarang para sahabat untuk menggunakan pakaian yang merah polos. Nah, itu Rasulullah beberapa kali ngelarang para sahabat untuk menggunakan yang semacam itu. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bil bayad min athiyab liyalbasha ahya'ukum wa kaffinu fiha mautakum fa innaha min khairi thiyabikum." Dikatakan, diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Alaikum bil bayad min athiyab." Ini untuk laki-laki nggih. Jadi katanya Nabi, hendaknya kalian itu memakai pakaian warna putih. Menggunakan pakaian warna putih. Liyalbasha ahya'ukum. Sering-sering pakaikan untuk orang-orang yang hidup di antara kalian. Wa kafinu fiha mautakum. Dan kafani orang mati kalian juga dengan warna putih. Fa innaha min khairi thiyabikum. Karena warna putih itu termasuk pakaian terbaik. Fa innaha min khairi thiyabikum. Salah satu pakaian terbaik kalian adalah yang warnanya adalah putih. Nah, Nabi Muhammad itu paling seringnya pakai baju putih dan paling senangnya melihat orang juga pakai pakaian putih. Makanya malaikat Jibril pun ketika mendatangi Nabi Muhammad SAW, pakaian yang dipilih sama malaikat Jibril waktu itu juga warna putih. Seperti yang terkenal di dalam hadis Jibril, Nabi Muhammad Sayyidina Umar bin Khattab menceritakan, datang kepada kami rajulun syadidu bayadith thiyab syadidu sawadis sya'ar la yura minhu atharus safar la na'rifuhu minna ahad. Katanya Sayyidina Umar ketika mensifatkan laki-laki yang mendatangi Nabi, yang setelah itu mencecar pertanyaan kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Kasih tahu aku apa itu iman, apa itu ihsan, apa itu Islam. Setelah itu dijelaskan sama Rasulullah, Islam itu syahadat, sholat, fardu-fardunya, jadi rukun-rukunnya Islam, iman dan juga ihsan itu. Nanya-nanya tersebut karena Sayyidina Umar waktu itu yang datang adalah seorang laki-laki syadidu bayadith thiyab, pakai baju putih bersih. Malaikat Jibril memilih pakai baju putih bersih karena tahu Nabi Muhammad paling senang pakai baju putih bersih. Maka kita memantas-mantaskan diri untuk berpakaian sesuai dengan yang disukai sama seseorang, apalagi itu adalah guru kita, apalagi itu adalah kiai kita atau orang-orang yang kita hormati. Itu adalah sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Jangan misalkan tahu saya suka pakai pakaian itu paling suka hitam, jangan kalau ke majelis saya kok pakai baju hitam-hitam, dengan niatan nyeneng-nyeneng nih Ustazah Aminah, ada pahalanya di situ. Ada pahalanya di situ. Tapi udah usah salin kami. Biasa aja. Jadi istilahnya memanfaatkan momen ketika ketemu seseorang sesuai dengan seleranya orang tersebut. Atau itu tadi ada dress code. Datang ke majelis ini, dress code-nya hari ini warna ini misalkan. Jadi jangan pakai baju sesuai dengan temanya. Di situ ada pahalanya. Ada pahalanya. Jadi bukan sesuatu yang istilahnya lebay opo ndak enek manfaate, enek pahalanya. Ada bu pahalanya. Di dalam pakaian itu kalau kita niatkan nyambung sama Rasulullah, nyambung. Jadi syadidu bayadith thiyab syadidu sawadi sya'ar, rambutnya hitam kelam, pakaiannya putih bersih. La yura minhu atharus safar, enggak kelihatan kayak orang baru bepergian jauh, enggak ketok. Wala na'rifuhu minna, tapi siapa satu pun di antara kami enggak ada yang kenal ini laki-laki ini siapa. Terakhir Rasulullah mengatakan, dzalikum Jibril ja'akum yu'allimukum dinakum. Dia adalah malaikat Jibril yang sengaja datang menyamar sebagai manusia untuk mengajarkan tentang pakem-pakem agama kepada kalian. Nah itu. Jadi kenapa kok pakai baju putih? Ini
Karena Rasulullah paling senang baju putih dan paling senang melihat orang pakai baju putih. Wa fil mawahib an Urwah anna tulu ridaan Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'ata adru wa arduhu dira'an wa shibr. Di riwayat yang lain dikatakan dari Sayyidina Urwah, panjangnya ridaknya Nabi Muhammad itu arba'ata dira. Arba'ata dira itu berarti satu dira itu sekitar 60 cm. 50 sampai 60-an senti. Oke, jadi dua dirok 1 meteran lebih 20. Oke, berarti 4 dirok itu ya sekitar hampir 3 meter. Oke, hampir 3 meter. Wa arduhu dira'an wa shibr, dan lebarnya 1 meter lebih. Oke. Wa fiha latifatun. Nah, di sini setelah itu juga dikatakan latifah, ada sesuatu yang perlu kita sesuatu yang lembut yang perlu untuk kita nengok tentang hal tersebut di dalam bab pakaian. Qil lamma kana sallallahu alaihi wasallam la yabdu minhu illa tibun. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah seseorang yang tidak keluar sedikit pun kotoran dari diri beliau. Nabi Muhammad itu keringatnya wangi. Keringatnya wangi. Kotorannya nggak berbau, kotorannya nggak berbau sama sekali. Darahnya nggak istilahnya, jadi semuanya. Kalau orang biasanya darahnya amis, Nabi Muhammad nggak ada amisnya sama sekali, nggak pernah belen. Nggak pernah belen, nggak keluar kotoran hidung, kotoran telinga, nggak ada yang layabdu minhu illatib. Nah, dikatakan di sini lamma kana sallallahu alaihi wasallam layabdu minhu illatib, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nggak keluar kotoran yang buruk sama sekali dari diri beliau. Kana ayatu dzalika fi badani syarif annahu la yattasikh lahu thawb. Maka salah satu bukti salah satu bukti kenabian Nabi Muhammad SAW di dalam badan beliau, pakaiannya Nabi itu gak pernah kotor sama sekali. Bajunya Nabi itu gak pernah butuh dicuci sama sekali. Jadi lek awake dhewe sedina kudu ganti, lek ndak ganti sisuke wis kecut. Nabi Muhammad semakin nggak ganti, Bu, semakin wangi. Makanya para ulama bahkan mengatakan sebaik-baiknya manusia yang menggunakan pakaian bekasnya manusia yang lain adalah para sahabat-sahabatnya Nabi yang menggunakan pakaian bekasnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau jenengan ingat sebelum awake dhewe tutupan biyen, berapa bulan yang lalu, itu kita bahas tentang caranya Nabi Muhammad SAW kalau pakai baju baru. Jadi ini bab sebelum yang kita baca tadi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza labisa thawban jadidan. Nabi Muhammad itu kalau pakai baju baru, hamidallah taala, beliau mengucapkan alhamdulillah, wa shalla rak'atain, salat 2 rakaat. Siapa di antara kita yang pakai baju baru sholat sik 2 rakaat? Repot Ustazah, jilbab anyar sholat, sandal anyar sholat, tas anyar sholat. Rasulullah seperti itu, Bu. Rasulullah punya sesuatu yang baru untuk mensyukuri nikmatnya pakaian tersebut. Beliau bukan cuma mengucap alhamdulillah, tapi sholat 2 rakaat. Wa kasal khalaq. Setelah itu baju lamanya diberikan kepada orang. Maka dikatakan seberuntung-beruntungnya orang pakai baju pre-love. Thrifting. Jadi gawe klambi tipake wong itu adalah orang-orang yang sezaman sama Nabi yang seringkali pakai baju bekasnya Nabi. Dan tidak ada satupun di antara mereka yang menemukan kotoran atau bau nggak enak dari pakaian bekasnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah pakaian yang termulia. Pakaian yang pernah kena jasadnya Nabi itu pakaian yang termulia. Makanya jangan kalau dengar ada bajunya Nabi di sini, parah nih, Bu.
Jenengan dengar ada siwaknya Nabi di sini, parani. Jenengan dengar ada bekas sandalnya Nabi, parani. Karena nggak ada sandal yang lebih indah dibandingkan sandal itu. Nggak ada baju yang lebih istilahnya mulia di sisi Allah Ta'ala dibandingkan baju yang pernah nyentuh kulitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu nggak ada kotorannya sama sekali. Fi badani syaraf annahu la yattasikh lahu thawb. Jadi bajunya Nabi enggak pernah kotor. Qil walam yakmal thawbuh. Bahkan bajunya Nabi ini enggak pernah kok jasadnya. Bajunya Nabi enggak pernah disentuh sama hewan. Apa? Hasyarah itu apa jenenge? Serangga. Enek serangga sing pernah nempel di bajunya Rasulullah SAW. Dhewe dirubung semut. Dirubung semut, coro yo moro. Apa namanya? Jangkrik lek enek jangkrik, ojo rene ojo malah rene gitu. Ini Rasulullah SAW. Jadi bajunya pun layak kemana tahu, nggih. Kutu nggak pernah nempel di kepalanya Nabi. Jadi masih sebelah tumonan. Itu tumone nenggone dhek tok. Nan tumon nopo. Nggak pernah nyampe kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Ibnu Saba' fi Syafa wa Sabti fi A'dabil Mawarid wa Atyabil Mawalid. Bahkan dikatakan Ibnu Saba' di dalam kitabnya Asy-Syifa wa Sabti di dalam kitabnya A'dabil Mawarid wa Atyabil Mawalid. Salah satu kitab Maulid, beliau lam yakunil qamlu yu'dhihi ta'dhiman lahu wa takriman sallallahu alaihi wasallam. Kutu pun gak pernah berani mendekati Nabi karena dia selalu ingin menghormati dan juga mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala wa naqala al-Fakhrur Razi inna dzubab la yaqa 'ala thiyabihi qat. Dikatakan lalat gak pernah nyentuh kulitnya Nabi. Wa annahu la yantas damuhul ba'ud. Darahnya Nabi gak pernah digigit nyamuk, gak pernah disedot sama nyamuk, gak pernah. Awake dhewe tidak usah teko. Karena Rasulullah SAW yalbasu qalan suwatan bayda wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya.